Ya dijual lah, dibagi dua rotinya sama Syaban. Kemudian Syaban mengetahui ternyata pahalanya luar biasa. Kenapa tidak semua? Kenapa saya bagi dua? Seandainya saksi semuanya, berarti pahalanya luar biasa. Jadi seorang muslim ketika mengaku muslim belum menjalankan sholat, berarti dia belum punya ikatan atau tali yang menghubungkan antara sang makhluk dengan sang khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pentingnya sholat itu adalah sebagai bentuk keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai alat komunikasi, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ketika sudah sholat, secara otomatis dia akan tahu bahwa kita ini lemah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita punya kendali, punya ikatan yang namanya sholat, otomatis akan taat pada Allah. Dengan sholat kita manai dengan syariat. Maka dalam sebuah ayat disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ada satu hadis yang menyatakan awwalu ma yuqasabtu abdul biham as-sholah. Nanti pertama kali di hari kiamat yang diperiksa oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya baik, insya Allah otomatis yang lain akan menjadi baik. Ini berarti sholat di mana syariat. Ketika orang itu sudah sholat, orang malu berbuat yang maksiat. Dia ingat bahwa sholat adalah tadi keterikatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malu kalau kita sudah sholat tapi berbuat maksiat. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, karena penting sekali. Syukur-syukur kita berjamaah. Maka ketika kita berjamaah, otomatis pahalanya 27 derajat. Kalau kita sendiri berarti 1. Ini ada satu kisah yang sangat menarik dari sahabat Rasulullah SAW yang mungkin jarang sekali yang mendengar, yakni seorang sahabat yang tidak begitu terkenal, namanya adalah Saban. Saban adalah sahabat Rasul yang tidak menonjol di kalangan para sahabat yang lain. Cuman Saban punya keunikan, dia selalu sholat berjamaah subuh di masjidnya Rasulullah yang di Nabawi setiap hari. Pada suatu hari Saban tidak datang dan Rasulullah mencarinya, menunggu bahkan sampai sholat subuh mau habis, sehingga ditinggal Rasulullah. Setelah selesai sholat subuh, Rasul bertanya pada sahabat yang lain, siapa yang tahu rumahnya Saban? Ada satu sahabat yang mengatakan, saya Rasul. Di mana rumahnya? Kita berjalan 2 jam. Bayangkan, saudara sekalian, Saban itu tiap hari sholat subuh di Masjid Nabawi pada jarak yang sangat jauh, 2 jam. Kalau kita bayangkan itu mana jaraknya. Nah, Rasulullah dan para sahabat mencari rumahnya Saban. Bertemulah ya. Setelah selesai sholat subuh, dia berjalan sampai rumah Saban waktu sholat duha. Kemudian mengetuk pintu rumah Saban. Assalamualaikum. Yang keluar istrinya. Waalaikumsalam. Benarkah di rumahnya Saban? Benar. Benar ya Rasulullah. Setelah saya bertemu dengan Saban, istrinya menangis. Ya Rasulullah, Saban sudah meninggal kemarin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Saban tidak sholat ke masjid karena sudah meninggal. Tapi ada yang aneh ya Rasulullah, ketika Saban sakaratul maut, dia mengucapkan 3 kalimat yang saya tidak tahu maknanya apa. Rasulullah bertanya, apa itu? Yang pertama, Saban mengatakan kurang jauh. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Ya Rasulullah, apa ini maksudnya? Rasulullah menjelaskan, yang pertama kurang jauh. Jadi seorang yang akan meninggal itu semua amalnya diperlihatkan.
Saban mengatakan kurang jauh itu artinya Saban mengetahui pahala ketika dia masih hidup, sering berjalan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, itu dia tahu pahalanya. Karena tahu pahalanya, Saban bilang kurang jauh. Seandainya lebih jauh lagi, pahala lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pada suatu hari ketika Saban berangkat untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi, Saban pada saat itu musim dingin, keluar rumah kedinginan, kemudian balik lagi ke rumah mengambil jubah lagi dan jubahnya double. Di tengah jalan dia ketemu orang yang kedinginan dan dilepaslah satu jubah itu, diberikan pada satu orang tadi, diajak sholat berjamaah. Saban menyesal, kenapa dia yang baru yang saya kasihkan, kenapa yang lama saya kasihkan? Karena pahalanya luar biasa. Ini masuk pahala sedekah. Kemudian yang terakhir, kenapa tidak semua? Pada suatu pagi Saban itu sarapan, kemudian datang seorang pengemis yang mengatakan, ya Saban, coba aku bagikan rotimu karena saya 2 hari tidak makan. Ya dijual lah, dibagi 2 rotinya sama Saban. Kemudian Saban mengetahui ternyata pahalanya luar biasa. Kenapa tidak semua? Kenapa saya bagi 2? Seandainya saksi semuanya, berarti pahalanya luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, dari kisah ini dapat kita ambil begitu pentingnya sholat berjamaah, begitu pentingnya kita bersedekah, dan semua amal itu adalah merupakan kembalinya kepada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, jaga sholat fardu, jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu. Dan yang kedua, biasakan Anda tiap hari sedekah, sekalipun hanya 1000 perak, biasakan itu.